Tapi ini warga yang di depannya itu pedagang ya. Itu di dalamnya itu kalau sore atau malam itu disewakan untuk berdagang sayur. Nggak mungkin orang berdagang sayur buang sampahnya di mana, itu nggak mungkin, pasti di sini. Ini udah 2 minggu. Nah ini Jalan Muhammad Yamin ya teman-teman ya. Jadi saya kesananya sih sepi ya teman-teman ya. Kita akan mengambil gambar ke arah masjid ya teman-teman ya. Nah ini pintu keluarnya Pasar Baru ya teman-teman ya. Jadi belum diberlakukan karena ini terhambat dengan pipa ya. Ini pipa gas katanya, ini pipa gas besar ya. Jadi memang dari PT pihak gas ini ya, dia cuek aja ya teman-teman ya. Udah tahu ada pembangunan. Ini lumpur ya, tapi lumpur yang sudah menjadi tanah ya teman-teman ya. Makanya kalau hujan di sini macet karena airnya tidak jalan ya teman-teman ya. Ini airnya tidak jalan, ini dikerjakannya dengan secara manual nih teman-teman. Sampai di Assalamualaikum, Sampurasun. Masih bersama Bang Gun Channel. Kita dukung program-program KDM demi Jawa Barat Istimewa. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Siang ini Bang Gun masih lagi di Jalan Juanda ya. Cor-coran yang udah, ini kurang lebih sekitar 15 meter ini yang udah selesai ya teman-teman ya. Dan kalau ke sana ini kita ke Jalan Muhammad Yamin ya teman-teman ya. Dan kalau ke sana itu Pasar Baru Bekasi ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi saya sih sebenarnya ingin survei jalan yang ada di Jalan Juanda ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah subscribe maupun belum subscribe juga. Tetap saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan badannya, serta digampangkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman, kita markiton saja dan selamat menyaksikan. Ini pintu keluarnya Pasar Baru ya teman-teman ya. Nah ini pas di depan Pasar Baru Bekasi ini sedang dilakukan pekerjaan menggali drainase yang sudah lama tersumbat dengan ini lumpur ya, tapi lumpur yang sudah menjadi tanah ya teman-teman ya. Makanya kalau hujan di sini macet karena airnya tidak jalan ya teman-teman ya. Ini airnya tidak jalan, ini dikerjakannya dengan secara manual nih teman-teman. Sampai di depannya sana ya, ini sedang dirapikan, dan di situ masih ada drainase yang akan dipasang nanti di sini nih, di pintu apa keluarnya ini ya, Pasar Baru Bekasi ya teman-teman ya. Dan mengenai drainase itu akan sampai ke sana itu. Karena memang nih drainasenya ini di bawahnya tersumbat ya. Apalagi di sana depan itu ada sampah yang sudah 2 minggu belum diangkat ya. Yang katanya itu sampah dari warga ya. Jadi kalau dibilang sampah dari warga itu nggak masuk di akal ya teman-teman ya. Karena di sini pasar dan sebelah sananya, sebelah sampah itu kan ada penjual sayuran ya. Jadi dia mengakuinya katanya nih sampah warga, nggak masuk di akal ya teman-teman ya. Sebenarnya itu sampah-sampah dari ini apa, pedagang-pedagang ya. Mungkin dia tidak mau bayar atau gimana, jadi tidak akan diangkat ya, nggak diangkut ya teman-teman ya. Jadi menurut pengakuan yang dekat sampah situ, katanya itu sampah warga. Sedangkan dari depan sini kalau mau ke warga itu jauh sekali ya teman-teman ya. Nggak mungkin warga yang ada di tengah itu mau buang sampah ke sini. Pasti di dalam juga udah ada tempat sampah ya teman-teman ya. Sudah ada tempat sampah, nggak mungkin dia jalan ke depan dibuang di situ. Dan lagi pula katanya itu sampah yang di depan sana ya teman-teman ya, itu katanya ada kadang-kadang orang naik motor dia buang di situ ya. Kalau memang dia ngeliat, kenapa dia diam aja ya teman-teman ya. Seharusnya ditegur ya teman-teman ya, kalau memang benar orang
membuang sampah atau sengaja turun dari motor untuk membuang sampahnya di situ ya. Harusnya dia menegur dan agar dia tidak disalahkan ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu alasannya pedagang yang ada di sana, katanya itu sampah warga. Alasan sampah warga itu, lihat plastiknya, itu plastik merah. Semua juga orang punya plastik merah ya teman-teman ya. Tapi ini warga yang di depannya itu pedagang ya. Itu di dalamnya itu kalau sore atau malam itu disewakan untuk berdagang sayur. Nggak mungkin orang berdagang sayur buang sampahnya di mana, itu nggak mungkin, pasti di sini. Ini udah 2 minggu, tapi menurut pengakuan dia katanya sudah 2 bulan nggak diangkat. Padahal ini baru 2 minggu udah segini ya teman-teman ya. Itu culasnya orang kita ya, begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita niatnya ingin mensurvei jalan yang selebar ini ya teman-teman ya. Dan kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi memang nih jalan ini nih sampai ke sana ini kurang lebih sekitar 15 meter ya teman-teman ya. Dari tempat saya berdiri sampai ke sana itu 15 meter. Tapi setelah sampai di depan Ramayana itu mengecil, dan apalagi sampai di depan rumah sakit Bella itu malah tambah mengecil ya. Itu paling cuman sekitar 9 meteran ya, atau 10 meter paling lebar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Kita akan ke sana ya teman-teman ya. Nah ini jalan Muhammad Yamin ya teman-teman ya. Jadi saya kesananya sih sepi ya teman-teman ya. Kita akan mengambil gambar ke arah masjid ya teman-teman ya. Nah ini pintu keluarnya Pasar Baru ya teman-teman ya. Jadi belum diberlakukan karena di sebelah sini ini udah tinggi ya, belum dicor lagi. Seharusnya dicor lagi ke sana seperti yang di depan sana. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Nah ini jadinya pekerjaan manual yang hanya dikerjakan oleh 2 orang ya teman-teman ya. Itu cukup dalam juga loh, ke dalamnya itu ya. Itu cukup dalam juga ya teman-teman ya. Ini belum sampai ke sananya itu, ini tanahnya sampai segini ya teman-teman ya. Oke kita lanjut. Dan ini jalan Coran Baru ini ya. Masih 15 meter sampai ke seberang. Nah ini halte depan Pasar Baru pas ya teman-teman ya. Nah ini drainase yang ini ya. Ini drainase ini hanya akan dipakai dan akan ditaruh di pintu keluar parkiran Pasar Baru ya teman-teman ya, yang ini ya. Ini ya. Jadi ini tutupnya ada 6 dan drainasenya ada lumayan banyak juga ya. Ada 12 ya. Nah itu tuh masih ke dalam lagi. Itu tuh kalau digali lagi tuh masih bisa ke dalam itu teman-teman ya, drainasenya itu. Karena ini tidak dikeruk dengan eskavator ya. Nah ini dari sini sampai ke sana ya. Berarti dari sini sampai ke sana ini kalau dihitung dicor dari sini ya teman-teman ya, dari sini ke sana ya. Ini lebarnya hanya 12 meter ya teman-teman ya. Jadi tambah mengecil ya. Seharusnya itu kalau dihitung 15 meter itu sampai di sini nih teman-teman. Nah ini sampai di sini ya teman-teman ya. Di bongkaran itu ya, yang sudah digali itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan masalah pembangunan pemasangan drainase ini seharusnya ya selama kurang lebih hampir
2 bulan ya, hampir 2 bulan ya, kurang lebih ya. Ini harusnya sudah selesai untuk pemasangan drainase ya teman-teman ya, karena ini terhambat dengan pipa ya. Ini pipa gas katanya, ini pipa gas besar ya. Jadi memang dari PT pihak gas ini ya, dia cuek aja ya teman-teman ya. Udah tahu ada pembangunan pemerintah, ini harusnya bagaimana caranya supaya pembangunan berjalan lancar dan cepat selesai gitu ya. Ini dia hanya diam dan tidak bergerak untuk membenarkan atau merapihkan dia punya pipa ini ya. Ini pipa gas loh ya teman-teman ya. Ini terhambat di sini. Ini pipa gas ini sampai ke depan Ramayana sana ya teman-teman ya. Jadi tidak beraturan dia punya pemasangannya. Seharusnya dari pihak gas itu mengerti kalau ini ada pembangunan pemerintah. Dan kalau dipikir-pikir juga kan, ini sebelum ada pipa gas kan dia punya ini dulu ya, tempat ini aliran irigasi ya teman-teman ya. Jadi asalnya ini irigasi, tempat air pengairan air ke sawah-sawah yang dulu di sebelah kanan sini ya, itu sawah semua ya. Jadi karena memang sawahnya sudah menjadi perumahan, rumah-rumah, akhirnya ini tidak terawat dan akhirnya tertutup, sehingga bisa ada pipa yang menghalangi pekerjaan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan ini lebar jalan 9 meter ya yang sudah dicor ya. Kalau ditambah sini 3 meter berarti 12 meter teman-teman. Halo. Ayo. Ini ya pipa gas ini ya. Iya. Ini jadi pekerjaan ini terganggu ya. Oke ya teman-teman, saya masih di depan SMP Strada ya teman-teman ya. Saya ada di depan SMP Strada dan sekarang kita akan lanjut ke sampai depan pertigaan Ramayana ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang ini apa, pembangunan pengecoran jalan ini corannya juga cukup lumayan tebal ya teman-teman ya. Ini 25 cm ya. Ini 25 cm ya. Jadi kalau misalnya ditambah 3 meter lagi, mudah-mudahan nanti tidak akan macet lagi ya teman-teman ya. Tidak akan macet lagi karena memang sudah cukup lebar dan waktu masih ada pasar tumpah di sini. Nah ini karena trotoar ada di tengah ya, jadi drainase yang ada di depan toko Ananda itu bocor ya teman-teman ya, karena memang tersumbat dan tidak ada air, tidak ada lubangnya ya untuk berjalannya air. Airnya itu naik ke atas dan membanjiri jalanan ya. Airnya bau ya teman-teman ya. Jadi pengendara motor yang lewat di sini tuh banyak yang sering terpleset juga ya, sampai jatuh teman-teman ya. Ini nih. Nah, jadi memang dia punya kabel-kabelnya juga ya, tidak beraturan ya teman-teman ya. Jadi masing-masing tidak mau ngalah ya. Mungkin ini pembangunan ini ya harusnya pembangunan yang bertanggung jawab, mungkin begitu ya. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut ke jalan cor-coran. Ini yang kebalnya ini sampai 25 cm ya. Memang dia cepat sekali, jadi dicor malam ini dan besok 2 hari sudah bisa dipakai ya. Tidak seperti di tempat yang lain, itu harus menunggu 1 minggu baru dipakai ya, karena memang waktu corannya pertama itu banyak bercampur air. Tapi kalau di sini ini tidak ada airnya, jadi memang kental sekali ya teman-teman ya.
Nah waktu itu di sini nih, ini yang airnya banjir di sini ya, bau ya airnya di sini ya teman-teman ya. Tapi sekarang sudah rapi dan bersih, tidak ada air ya, hanya tinggal menunggu. Ini sebelah kanan saya ini ya teman-teman ya. Nah ini pun sepertinya akan kena ya teman-teman ya. Ini saya sudah sampai di Borobudur ya teman-teman ya. Dan di sana pun dia punya drainasenya ya, dikerjakan secara manual teman-teman, lihat ya. Ini karena memang ini belum beres ya. Mungkin kalau di sini udah beres itu pun akan dirapikan ya teman-teman. Karena memang kanan kiri akan dibuatkan trotoar dan akan dibuatkan bangku-bangku ya teman-teman ya. Akan dipasangkan bangku ya. Dia punya eskavator sudah dikembalikan ya teman-teman ya, karena memang eskavator sudah tidak ada yang akan dikerjakan ya teman-teman ya. Karena eskavator juga kan membutuhkan bahan bakar solar ya, satu ya harus dibeli, dan kedua pekerjaannya pun harus dibayar ya teman-teman ya. Lumayan gede juga itu eskavator satu hari di sini kalau tidak dipakai bekerja. Itu keluar sekitar kurang lebih sekitar 2-3 juta ya teman-teman ya. Makanya sementara ini belum beres drainase ya teman-teman, eskavator pun dikembalikan dulu, karena eskavator baru sampai pas di ujung Ramayana ya teman-teman ya, drainasenya ya teman-teman ya. Ini kita sudah sampai di ujung pengaspalan ya teman-teman ya. Nah ini ujung pengaspalan ini adanya di sini nih teman-teman. Dari sini sampai ke terminal, pintu keluar terminal Bekasi ya teman-teman ya. Ke sana ya teman-teman ya. Ya, seperti drainase ini, lihat ya. Ini kabel-kabel ya yang mengganggu ya. Lihat ya. Oke teman-teman, kita akan sampai di masjid ya, karena memang kita akan berbase camp di masjid teman-teman.
Nah itu di belakang masjid pun di sana ada lapangan ya teman-teman, yang rencananya pun akan dipugar dan akan dinormalisasi, yang biayanya mencapai sekitar 5 M ya teman-teman ya. Oke teman-teman, oke teman-teman, kiranya cukup tayangan dari Bangun Channel ya. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah subscribe maupun belum subscribe juga. Tetap saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan badannya, serta digampangkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tak lupa saya juga mengucapkan salam sejahtera selalu untuk kita semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.